Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan mereview dan menguji kepraktisan dua buah alat Varotex. Ini sudah nggak pada asing lagi ya untuk produk ini. Sempat viral, Varotex karya anak bangsa. Ya inilah yang namanya karya anak bangsa yang sesungguhnya. Jadi kira-kira 2 minggu yang lalu saya nonton videonya DND atau DND Woodworking kalau nggak salah namanya ya. Salah satu YouTuber Indonesia juga. Beliau mereview Varotex Gen 2. Nah ini menarik ini ya. Kemudian saya lihat di kolom deskripsinya, saya kemudian dapatlah telepon Mas Helmi. Saya hubungi, ternyata teman sekampung. Ya, maksud saya tetangga kota gitu guys ya. Kalau saya kan Tegal, Mas Helmi ini di Pemalang. Ya mungkin kalau dari rumah saya sampai rumah Mas Helmi ini mungkin setengah jam juga sampai. Mungkin ngapaknya juga sama dengan saya, medoknya sama. Kemudian kami teleponan ya, saya bilang saya pesan dong yang Gen 2 seperti ini. Ya, mantap sekali. Gen 2 Varotex. Saya pesan, saya tanya waktu itu harganya kalau nggak salah di 600 ribuan. Hanya saya waktu itu sekalian minta disertakan untuk cadangan mata pisaunya ya, dari bearing yang diasah gitu ya. Buat cadangan biar nggak bolak-balik. Dan Mas Helmi kebetulan ingin produknya direview di channel abang-abangan. Jadi saya bilang, ya sudah, ini saya bayar yang Varotex ini untuk saya coba. Kalau memang Mas Helmi pengen direview, tentunya lebih jos lagi sekalian yang Gen 1. Akhirnya saya dapat free ini guys ya. Dapat free dari Mas Helmi, Varotex. Karya anak bangsa, the real karya anak bangsa. Ada juga dulu ya, Power Tool. Saya nggak usah sebutkan mereknya, katanya karya anak bangsa. Mudah-mudahan itu juga benar. Dan saya pikir kita harus mendukung anak muda kreatif yang seperti ini. Ini luar biasa ya, secara build quality-nya juga mantap. Dan memang yang membuat saya agak-agak males dengan DIY HPL, ya, HPL furniture yang kita laminasi dengan HPL itu adalah pada saat kita merapikan pinggiran ya, tepian HPL-nya harus menggunakan trimmer yang kita tahu sendiri kalau trimmer itu debunya kemana-mana. Padahal workshop saya sebenarnya ini tidak proper ya, tidak proper. Ini di dalam ruangan ya, kadang-kadang memang saya kalau memotong media itu sukanya di carport di depan. Ya, cuman ya suka males. Akhirnya ya di workshop indoor ini, workshop sekaligus studio. Yang akhirnya kitchen set yang saya buat ya, mini kabinet. Di situ ada raknya yang udah saya buat waktu itu, udah saya potong-potong kira-kira mungkin 6 bulan yang lalu, sampai sekarang pun belum selesai. Makanya dengan munculnya Varotex ini terus terang sangat memotivasi saya. Ini kayaknya aku udah harus mulai lagi nih DIY. Ini salah satu contoh ya. Nanti saya juga kasih lihat. Ini adalah sisi bawah dari mini kabinet atau mini kitchen set yang 6 bulan lalu saya sudah buat. Ya. Ini adalah cekungan untuk sisi belakangnya, kemudian ini sisi dalam ya. Saya menggunakan blok min 18 mili, kemudian ini udah saya lapisi dengan HPL. Tapi nggak dikerja-kerjain ya. Satu memang karena kesibukan saya dalam mereview produk-produk Power Tool. Yang kedua saya suka males kalau udah merapikan tepian-tepian yang seperti ini guys. Aduh. Mau pakai kikir, kadang-kadang suka kayak gripis ya. Ya maklum, saya kan pemula di bidang ini sebenarnya, di woodworking yang seperti ini. Kemudian pakai cutter yang nggak rapi. Nanti saya kasih cuplikan video pada saat saya memotong, ya, membelah menggunakan table saw maupun circular saw. Itu mungkin rekaman 6 bulan atau 1 tahun yang lalu mungkin. Di video kali ini saya akan membuat DIY rak piring. Rak piring ya, rak piring ya. Ukurannya 90, tinggi 80, kedalaman 40 kedalaman panelnya. Ini saya ditemani Mas Eman. Mas Eman ini teman SMA saya dulu guys ya, di Tegal ya. Kami kan orang Tega. Ortega. Orang Tegal asli. Jadi Mas Eman ini sudah mungkin lebih dari 20 tahun ya bekerja, mempunyai usaha di bidang furniture custom. Jadi untuk interior
di apartemen, di mall, perkantoran, pameran. Nah, kemudian beliau lagi main ke sini, ngelihat ada triplek-triplek potongan di workshop abang-abangan channel ini. Ya udahlah, kita bikin aja. Manfaatin ya. Kita bikin aja apa namanya? Kitchen set kecil. Kabinet kecil. Gantung khusus rak piringnya. Khusus rak piring. Khusus kita fungsiin rak piring yang 90. Iya, ini untuk yang piring basah, yang ini stainless yang ya. Ini udah dicek guys tuh sama masternya. Hasil potongan abang-abangan ternyata presisi. Jos gandos. Perfectly ya. Perfectly. Sudah lengkap semuanya, engsel sudah ada, lem sudah ada, HPL-nya sudah ada, tapi nggak dikerjain. Aduh, untungnya ini saya kedatangan Varotex karya anak bangsa, Mas Helmy. Dan saya akan bandingkan kedua ini, Gen 1, Gen 2, kira-kira lebih powerful, lebih praktis yang mana. Jika Anda nanti berminat dengan produk seperti ini, silahkan langsung saja WA atau telepon ke Mas Helmy. Nanti untuk nomor handphonenya saya sudah cantumkan di kolom deskripsi. Oke guys, kita akan langsung untuk melihat dari sisi dekat detail untuk build quality, sekaligus kita akan uji kepraktisan dari Varotex made in Comal, Pemalang. Jos gandos ini Mas Helmy ini. Oke guys, jadi seperti ini untuk unit dari Varotex Gen 1 berwarna hitam, Gen 2 berwarna merah. Di sini terlihat ukurannya lebih panjang yang Gen 2. Kalau bahan yang digunakan untuk besi hollow-nya sih ketebalannya sama. Kita akan lihat untuk ukurannya ketebalan di 2 mili ya, 2,2 ini karena plus pengecetan ya. Kemudian untuk plat yang di sisi depan dan belakang ini tebal. Untuk yang belakang apalagi ya, di hampir 6 mili. Kita akan lihat yang Gen 1 dulu, seperti ini. Konstruksinya mantap guys ya. Saya sangat amazing dengan idenya yang seperti ini. Untuk finishingnya yang Gen 1 yang sekarang ya, Gen 1 yang sekarang ini rapi banget. Ini kayaknya powder coating nih ya. Rapi banget guys. Yang Gen 2 juga rapi sama. Di bagian atas ada knob ya untuk mengatur ketinggian dari mata pisau atas. Jadi kita bisa atur seperti ini. Untuk kerenggangannya antara bearing atas dan bearing bawah. Mata pisau atas dan mata pisau bawah. Kita akan ukur ya. Untuk panjang secara keseluruhan. Itu di 15 cm. Kemudian yang Gen 2 hampir 19 cm. Jadi di Gen 2 ini memang secara dimensinya lebih panjang. Kalau ketebalan itu sama. 6,5 cm. Saya juga membeli refillnya ya untuk mata pisau. Untuk mata pisaunya ini terbuat dari bearing yang dibuat mengerucut. Tajam sekali guys ya. Ini sepertinya dibubut ya. Untuk pemasangannya juga mudah. Di sini ada obeng plus untuk yang bagian bawah, dan di bagian bearing mata pisau atas
ada murnya ya, kita bisa lepas. Ini sangat mudah untuk penggantian mata pisau. Di gen kedua ini ada penyempurnaan lagi, dilengkapi dengan fitur fans. Untuk fansnya juga dibuat ada cekungannya guys ya. Ada sebuah garis cekung. Cekungan ini berfungsi supaya HPL itu kita bisa masukkan ke dalamnya guys ya. Sehingga akan menghasilkan potongan yang lebih presisi. Dibandingkan dengan gen pertama, ini juga sebenarnya bisa untuk membuat potongan edging ya. Bisa juga, tetapi kita perlu pengukuran ulang. Misalnya kita mau membuat 2 cm atau 2,5 cm. Setelah kita potong dengan menggunakan tepian meja misalnya seperti ini, kemudian kita geser lagi, kita ukur dulu. Jadi untuk repetitive cut sangat menyulitkan ya. Lebih ribet. Dan Mas Helmi ini idenya luar biasa membuat fans semacam ini sehingga kita bisa pasang. Ini juga dilengkapi dengan skala ukur ya, sentimeter. Nanti bisa Anda kalibrasi lah ya, bisa Anda geser jika memang hasilnya kurang pas ya, kurang sesuai. Kita bisa pasang seperti ini. Dan kita bisa sesuaikan. Tidak hanya edging tentunya ya, artinya dengan fans seperti ini kita bisa melakukan pemotongan kurang lebih di 10 cm, lebar 10 cm untuk HPL. Mantap idenya ini. Kita akan ukur untuk beratnya yang gen 1 di 870 gram, kemudian gen 2 di 1,1 kg. Seperti ini guys ya. Sangat praktis. Yes, mantul. Kemudian kita akan coba ukur ya, lebar di bagian depan dan di bagian belakang. Untuk di bagian depan 20,95 yang depan, kemudian yang belakang 20,95, 20,96. Gila guys ya. Jadi sangat presisi guys ya, sampai 0,0-nya juga sama untuk lebar bagian depan dan belakang. Tidak hanya presisi tetapi penggunaannya juga praktis. Satu, karena memang di Gen 2 ini sudah dilengkapi dengan fans. Kemudian saya akan menggunakan Varotech Gen 1. Karena tidak mempunyai fans, terpaksa kita harus menggunakan tepian meja ini sebagai fansnya. Nah disinilah kepraktisan dari yang Gen 2. Bisa untuk melakukan repetitive cut atau pemotongan berulang untuk membuat strip edging seperti ini dengan cepat. Karena kita cukup mengukurnya sekali di Varotech Gen 2 ini, kemudian kita tinggal potong-potong. Bisa lebih cepat dan lebih presisi. Sementara dengan penggunaan Varotech Gen 1, kita harus menggunakan tepian meja ini sebagai fans. Tentunya kita harus mengukur terlebih dahulu. Misalnya kita mau potong, membuat strip itu di 2 cm misalnya. Seperti ini. Kemudian sisi belakangnya juga 2 cm. Ya, 2 cm kurang lebih. Ini kan butuh waktu guys. 2 cm. Ini geser lagi. Aduh, Mas Helmi pinter banget dah. Kemudian kita bisa memanfaatkan fans pada pinggir meja ini untuk Varotech Gen 1. Tapi yang pasti dengan penggunaan pengukuran manual seperti tadi, memanfaatkan tepian meja ini, pasti ukurannya akan berbeda. Ya, namanya menggunakan meteran biasa, 19,04 misalnya. Kemudian di sisi belakangnya 19,5 ya. Namanya pengukuran manual dengan menggunakan meteran seperti ini. Belum lagi kadang-kadang tangan kita bergeser, hebat banget ini. Ini idenya luar biasa ini. Jos, kita udah nggak perlu lagi ngukur-ngukur ulang guys ya. Mantap. Ya. Mantap banget guys. Bisa cepat.
Jos. Kemudian saya akan merapikan pinggiran HPL seperti ini ya. Yang ini belum saya pasangin edging. Kemudian sisi sebelah kiri kanannya sudah dipasangin edging. Jadi seperti ini caranya. Kita tinggal masukkan. Wih, mantap guys. Segini aja bisa kepotong. Ini untuk hasilnya ya. Rapi sekali. Ini ada sisa lemnya, baru tadi saya lem. Kita menggunakan yang Gen 2. Seperti ini ya. Jos gandos. Sehingga kita tinggal amplas. Setelah amplas, kita tinggal tusir. Wih, jos Wong. Jos. Kemudian kita akan ratakan untuk sisi yang belum ada edgingnya. Kita akan coba. Wih, mantul. Ini ada sisa-sisa lem ya. Seperti ini hasilnya guys ya, rata sekali, halus. Yang artinya kalau kita malas untuk tusir, ya sebenarnya udah cukup juga sih. Ya, kecuali untuk mendapatkan produk yang lebih jos lagi ya kita mesti tusir. Kemudian saya akan coba untuk menghabiskan ya sisa edging yang berwarna hijau. Berapa mili ini? Dapat nggak ya? 3 mili guys ya. Dapat apa enggak ini? Kita coba. Mantap. Untuk 3 mili aja dapat guys. Ini hasilnya ya, sangat rapi. Jos, rata banget guys. Ya, rata sekali. Antara sisi putih dengan pinggiran hijau. Oke guys ya, tadi kita udah sama-sama saksikan pengujian Varotec Gen 1, Gen 2. Keduanya sama-sama jos gandos ya, dengan build quality yang menurut saya, wah ini mah udah kualitas ekspor ini. Mantap nih. Udah nggak malu-maluin seperti ini mah ya, dengan finishingnya rapi, pengecatannya juga tebal ya. Build quality-nya top, pokoknya jos gandos ini. Dan yang paling top lagi adalah ya kepraktisan dalam menggunakan Varotec alat pemotong HPL ini ya. Kepraktisannya karena satu, tidak memerlukan listrik. Kemudian yang kedua, tidak polusi suara. Aman lah buat tetangga-tetangga untuk hobi kita yang rumahnya di komplek mepet-mepet gitu kan. Tidak polusi debu. Yang keempat nih, yang namanya penggunaan trimmer tentunya itu pun dituntut jam terbang. Tetapi dengan penggunaan Varotec ini nggak perlu jam terbang guys ya. Yang penting asal penyetelan ketinggian dari bearingnya ini benar, udah hajar. Untuk potongan tipis seperti ini saja, ini dapat. Semoga ke depan Varotec juga membuat alat pemotong HPL untuk tidak hanya yang seperti ini, yang posisi pinggir ya, pinggiran HPL, pinggiran tepian, tetapi juga alat pemotong untuk di bagian tengah HPL. Sehingga kita tidak memerlukan lagi yang namanya satu cutter kalau mau belah HPL, kemudian kita nggak perlu lagi table saw ya. Tapi kemarin sih katanya lagi diuji coba alat pemotong untuk yang modelnya berdiri seperti ini, yang untuk pemotongan HPL di tengah. Semoga cepat realisasi agar juga memotivasi para woodworker bahwa semakin mudah untuk membuat sebuah produk untuk DIY custom interior. Ya terus jadi kapan itu kitchen set diberesin? Udah setahun itu proyek mangkrak. Macem pemerintah aja kau ini mangkrak terus proyeknya. Guys, bulan itu setahun. Belum yang wastafel ya? Belum yang wastafel. Banyak bener proyeknya orang ini. Aduh, sabar dulu lah. Kita selesaikan dulu yang ini kerjaan numpuk nih, review-review ini. Aduh, nggak selesai. Pokoknya itu masa hari selesai, orang tinggal merakit. Kita kan udah potong semua. Sabar Bu ya. Kameramen guys, nyeletuk. Oke guys, jadi kalau Anda berminat dengan produk-produk Varotec ini,
Saya sudah cantumkan di video, juga saya cantumkan di kolom deskripsi. Anda bisa pesan, ya. Anda bisa custom mau warna apa gitu kan. Jadi pokoknya cus gandos, pelayanan dari Mas Helmi Farotech Made in Comal. Sekian video review dan pengujian Farotech alat potong HPL. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di review selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.